Selain suara azan, ada suara yang khas dan tidak bisa ditemukan di tempat lain saat para wisatawan berkunjung ke Bali. Ya, suara puja Trisandya yang kini sering digemakan oleh umat Hindu Bali setiap pagi, siang, dan sore hari. Nah, bagaimana asal muasal adanya puja Trisandya? Selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Agama tidak selamanya bersifat kaku mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Demikian halnya dengan kehidupan beragama Hindu di Bali. Dapat disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan atau yang lebih dikenal dengan istilah desa Kalapatra. Keadaan yang menyebabkan umat manusia dapat menyusun sendiri cara berhubungan dengan Tuhan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Trisandya adalah salah satu bukti dari hal tersebut. Trisandya bisa dikatakan sebagai karya umat Hindu Bali untuk berhubungan dengan Tuhannya yang disesuaikan dengan keadaan di Bali. Trisandya tidak ditemukan di India sebagai negara asal agama Hindu, tetapi hanya di Bali dan kini di Indonesia. Sesuai dengan namanya, Tri yang berarti tiga, puja Trisandya dilakukan 3 kali dalam satu hari. Tidak berdasarkan jam tetapi berdasarkan dauh atau pembagian waktu sehari menurut kalender Bali, yakni di pagi hari pada pukul 5.30 hingga 6.30, siang hari di pukul 12 dan sore hari sekitar pukul 18. Puja Trisandya dilakukan dengan melafalkan 6 bait mantram dengan sikap duduk atau berdiri. Trisandya pertama kali disusun pada tahun 1956 oleh I Gusti Bagus Sugriwa namun tak sampai usai. Parisada Hindu Dharma yang dibentuk tahun 1959 kemudian mendorong I Gusti Bagus Sugriwa untuk menyelesaikan puja Trisandya sebagai salah satu syarat diakuinya agama Hindu oleh pemerintah Republik Indonesia. Seperti umumnya Muslim mempunyai sholat 5 waktu, maka Gusti Bagus Sugriwa ini melanjutkan menyusun Trisandya untuk tujuan itu, tujuan sebagai pedoman agar umat Hindu bisa melaksanakan persembahyangan 3 kali sehari. Walaupun disusun oleh sebagian besar tokoh Hindu Bali, namun Trisandya bukanlah karangan. Para tokoh tersebut menyusun 6 bait puja Trisandya dari mantra-mantra yang terdapat dalam kitab suci Weda. Bait pertama merupakan Gayatri mantram yang ditemukan di sebagian besar kitab suci Weda. Bait kedua diambil dari kitab Narayana Upanishad. Bait ketiga dan keempat dari kitab Weda Parikrama, sedangkan bait kelima dan keenam dari Lontar Siwa Tattwa Purana. Trisandya mulai disiarkan melalui media elektronik pada tahun 1973 yang dipelopori oleh Radio Republik Indonesia, yang kemudian diikuti oleh TVRI dan televisi swasta lainnya hingga saat ini. Trisandya pun wajib disiarkan di seluruh media elektronik yang ada di Bali tepat di jam Trisandya berkumandang. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.